Gue kenal dia berdua tuh dulu udah lama sih, sekitar 2013. Di open mic pertama gue di Hang Lekir ada dulu, kayak tempat legendnya stand up Indonesia gitu kan. Tempat open mic di daerah Senayan, Hang Lekir, Coffee Toffee. Tapi sekarang tempatnya udah nggak ada, ganti peternakan babi kayaknya deh. Kayaknya gue udah lama sih nggak lewat situ sih. Dulu 2013 gue masih belum gabung sama komunitas apapun. Gue datang ke Hang Lekir itu dengan keyakinan kalau misalnya gue bisa stand up sendirian tuh dulu gue. Sama teman kantor gue sih dulu. Pulang kantor, gue waktu itu masih kerja di daerah Serpong. Udah lama tuh 2000. Gue kerja di daerah Serpong 2011. 2011 sampai akhir 2012 sih. Gara-garanya gue ikutan stand up tuh nonton Metro TV dulu. Sering nonton Metro, nonton Cing Abdel sama Calontong. Dan gue ngerasa komedinya tuh gue banget. Kan ini kan masalah selera gitu kan. Dan gue ngerasa, ih anjir, komedi Calontong sama Cing Abdel tuh gue banget. Gue nonton, terus gue pengen coba iseng-iseng ikut stand up. Gue search tuh komunitas dan tempat open mic-nya di mana dan segala macam. Ya nemu lah itu Hang Lekir itu. Waktu itu namanya Stand Up Jakarta kalau nggak salah. Terus gue datang karena nggak jauh juga kan dari rumah gue. Rumah gue kan di daerah Kebayoran Lama. Terus Hang Lekir paling 15 menit. Gue datang ke situ dengan bermodal apa waktu itu gue, modal gue pokoknya cerita-cerita nggak kodian sih. Kalau kodian kan kayaknya gue tau lah udah basi banget, kayaknya stand up nggak ada yang kodian gitu. Materi pertama gue tuh ini yang gue inget ya, soalnya banyak dan kagak lucu semua. Ini yang gue inget. Artis apa yang suka ngupil? Gue bilang si Upil Jamil. Nggak ada yang ketawa tuh. Udah iyalah, nggak ketawa lah, orang kayak goblok materinya. Tapi dari situ gue belajar kalau hidup ini berat, teman-teman. Nggak ada satupun orang yang bisa ngangkat bumi. Jadi gue belajar dari ketidaklucuan itu. Sering jadi korban gue dulu tuh. MC-nya masih David. Sering tuh David ya, sama Erwin dulu. Erwin kadang-kadang juga nge-MC dia. David, gue sering dicengin sama David, makanya dulu tuh gue kesel banget ya, sama David. Ya, anjing nih orang. Gue agak naik nggak lucu terus diceng-cengin gitu. Habis itu sering datang, sering latihan. Kenal dia berdua lah, si Erwin sama si Bari. Kenal, ngobrol. Terus Erwin ngajakin gue gabung ke Stand Up Jakbar. Lu gabung aja ke Stand Up Jakbar di daerah Binus juga. Oh, termasuk deket kan dari rumah gue ke Binus kan. Paling sekitar 10-15 menit lah. Akhirnya gue datang. Kalau di Hang Lekir itu hari Senin. Di Stand Up Jakbar open mic-nya setiap hari Jumat. Gue gabung. Waktu itu Jakbar masih sepi. Masih satu komunitas tuh 8 orang lah, 8-9 orang. Masih struggle lah. Yang nonton juga paling kita-kita doang, paling nambah setengah. Tapi dari situ sih. Dari situ semangat berkomunitas, semangat berkomedi tumbuh. Dan ya gue bisa bilang kayaknya Stand Up Jakbar salah satu komunitas yang produktif, menghasilkan komik-komik berkualitas. Komik-komik yang mungkin lu kenal sekarang lah. Ada Erwin, kalau Bari kan di Bekasi kan udah komunitasnya udah apa ya, udah sukses duluan sebelum Jakbar ada gitu. Jadi Jakbar emang bangun dari nol, dari penontonnya masih dikit, anak komunitasnya masih dikit, dan sekarang banyak, ya lu tau lah, kayak Erwin, gua, Rigen, Diki, Apip, Aci juga, terus Pandu, Rere, terus Ucul. Tau Ucul kan? Gak ya? Belum masuk TV dia emang. Tisna.
Dia buka itu, dia sekarang buka angkringan. Banyak lah. Dan itu buah dari pohon mangga apa. Pokoknya setiap apa yang kita kerjakan kalau ikhlas, kalau ada semangatnya, itu pasti berbuah manis gitu. Tapi sering berjalannya waktu, kok tapi sih gue nggak menemukan padanan kata yang tepat. Sering berjalannya waktu, Jakbar udah mulai menghasilkan kayak show banyak. Sun 1, Sun 2, Sun 3, terus sekarang Sun 4 ya? Sun 4 ya? Sun 4. Sun 1 isinya gua, Rigen, Rere, sama Erwin waktu itu. Terus Sun 2 ada juga, Sun 3 ada juga. Cuma 1-3 itu belum didokumentasikan. Yang 4 baru nih. Jadi kalau misalnya lu tertarik, pengen tahu kualitas, oh ada siapa lagi sih komik Jakbar, bisa beli di Comika ID dia. Digital downloadnya baru rilis sih, harganya 150.000. Judulnya Festival of Comedy, VOC gitu. Lu akan bisa melihat komik-komik lain yang mungkin, komik-komik Jakbar lain yang mungkin lu belum tahu sih, dan surprising gitu. Oh ternyata ada komik Jakbar yang kayak gini ya, nggak cuma orang-orang yang mungkin lu udah tahu duluan di TV mungkin. Banyak orang di penjara gara-gara korupsi. Gue minum apa sih ini? Gue sekarang lagi pengen berkegiatan aja lah, pengen berkarya. YouTube gue juga sekarang udah dapat AdSense kan, jadi ya udah lu nonton aja, udah nikmatin. Lu akan jadi saksi perjalanan gue sebagai seorang seniman mungkin, karena mungkin konten-konten yang gue buat ini berkaitan dengan perjalanan hidup yang gue jalani. Akan banyak. Gue sekarang mulai melukis, nanam tanaman, sesuatu yang nggak gue bayangkan dulu. Apalagi jadi stand up comedian, gue nggak ngebayangin gue tuh pilek. Jadi dulu gue nggak ngebayangin gue bisa jadi stand up comedian. Sekarang juga gue ngelukis, kok gue bisa ya ngelukis ya, walaupun konsepnya masih abstrak juga kayak yang gue yakini selama ini di stand up dan berkesenian juga. Tanaman, gue nggak pernah kepikiran gue bisa seneng tanaman ya. Gue juga nggak tahu, mungkin 2-3 tahun lagi gue koleksi tank mungkin. Kita nggak ada yang tahu kan, karena seiring waktu berjalan, pemikiran kita juga akan berubah. Makanya gue kadang-kadang suka bingung sama orang yang di Twitter terutama gitu, ada orang nge-tweet sesuatu terus dikait-kaitkan dengan tweet-tweet lama dia. Maksud gue, fuck, orang berubah. Maksud gue, ada monster, Power Ranger juga berubah, nggak selamanya jadi orang kan. Lo harusnya mikir gitu. Kalau orang punya pemikiran A, nggak selalu akan konsisten. Dia mungkin akan berjalannya waktu, pengalamannya bertambah, sudut pandangnya berubah, pemikiran itu juga akan berubah. Jadi kalau misalnya lu masih ngerasa lu nggak konsisten sama apa yang lo omongin, lu dulu ngomong kayak gini, sekarang ngomong kayak gitu, berarti ada yang salah sama Mane sama Firmino di Liverpool. Udahlah, maksud gue lu nggak usah terlalu mikirin hal-hal yang di luar kendali lu. Itu kan pemikiran orang, pendapat orang, itu kan di luar kendali lu. Bukan sesuatu yang lu harus perdebatkan atau pergunjingkan. Lu stay aja sama pemikiran lu, stay dengan apa yang lu perjuangkan. Udah gitu aja. Cari duit yang banyak, jangan hura-hura terus.
terserah sih hura-hura, maksudnya jangan mikirin orang. Temen gue waktu itu narkoba. Anak-anak bodo amat, terserah dia, itu pilihan dia. Yang penting yang lain enggak, dia doang gitu. Masuk penjara dia sekarang. Yang lain masuk pagi. Apalagi sekarang kan corona kan, banyak orang yang nggak kerja, pendapatnya yang berkurang karena mungkin dipecat atau usahanya bangkrut. Temen gue jualan angkringan si Tisna tadi tuh 2 bulan gara-gara corona dia nggak jualan lagi. Tapi dia masih ada duit, soalnya ada yang beli. Gue bingung ada orang-orang kayak gitu. Kadang-kadang emang kita nggak paham sama apa yang terjadi sih, nggak paham dengan gitu aja sih teman-teman. Kalau gue mah, apalagi digital download gue sekarang udah lu bisa beli di Comika ID. Kalau misalnya lu mau tahu hiburan atau lu mau tahu gue show spesial gue kayak gimana, bisa beli di Comika ID. Harganya 150.000. Udah rilis dari Maret kemarin sih, cuma kayaknya banyak yang belum tahu gue. Dan lu bisa sebarkan ke persekutuan lu gitu. Ini ada digital download lucu. Ada punya Erwin juga, Alinea sama Who Am I, Bari juga, personal branding. Dia berdua juga ada sama Heriore, wah bertiga nih gitu. Kalau misalnya lu beli, lu udah berkontribusi dari ke kehidupan kami. Lu udah berkontribusi bikin kita bisa berkarya terus. Soalnya kalau nggak ada lu, nggak ada lu yang beli, gue nggak tahu. Kikoe masu ka